Iblis bikin kontroversi, ya, nanti bikin konspirasi, bikin penipuan-penipuan dan dusta-dusta yang kita perlu tahu. Ya, perlu tahu. Ya, nggak penting sih sebenarnya, cuman hanya dari bab 3 ini akan banyak sekali nih. Saya akan ngomong panjang nih, jangan takut ya. Tapi sangat penting karena beribuan tahun mungkin ya, orang Kristen itu sudah ditipu sama dia. Ya, jadi iblis itu membangun tembok kontroversi. Jadi kalau saya bilang kontroversi apa sih Pak? Kontroversi itu saya catat ya, pertentangan atau perdebatan. Nah, pertentangan perdebatan bikin apa sih Pak? Pertentangan dan perdebatan itu membuat orang itu defensif, mundur. Ya, dia terus pasang papan tanda lagi. Udah dia bikin perdebatan, hati-hati tuh, pokok kasih karunia tuh. Siapa? Oh, pergi ke rumah Pak Henry, hati-hati tuh. Siapa lu? Lu denger khotbah siapa sih? Itu gandeng banget. Si Melki. Oh. Itu yang bicara kasih karunia itu, Joseph Rin itu ya. Wah, hati-hati itu. Nah, aneh ya. Ketika bicara hukum Taurat, orang nggak pernah bilang hati-hati. Tapi ketika bicara kasih Allah yang luar biasa, yang kita dengar luar biasa itu, orang hati-hati. Seolah-olah berbahaya. Padahal, waduh ya, sampai ngeri melihatnya. Justru bagaimana iblis itu dengan licik ya, membangun pagar kontroversi, memasang tanda atau saya insinyur sipil jurusan jalan ya, dan traffic engineer. Jadi saya tahu kalau pasang tanda itu, tanda lalu lintas, saya tahu. Traffic sign namanya. Traffic sign itu artinya tanda lalu lintas. Jadi kalau ada letter S dicoret atau ada tulisan warning yang kuning, hati-hati daerah longsor gitu ya. Nah, itu dia pasang seperti itu. Kira-kira ya, licik. Jadi belum apa-apa ya. Orang itu dibuat curiga, defensif. Ya, defensif itu belum apa-apa dia udah tutup diri. Udah nggak mau denger. Ya aneh ya. Ya bahkan saya sih masih terus nih, dari orang mau denger sebentar, Mel lu ngomong itu terus katanya, kasih karunia terus, padahal dia belum denger apa-apa. Ya, sehingga orang itu dibuat rasa was-was, ya, ketakutan. Ya, nah kita mulai mesti mengerti kenapa iblis buat pagar itu. Ya, karena dia nggak mau orang Kristen itu berkuasa dalam hidup. Dia nggak mau saudara dan saya itu sukses, utuh, berkemenangan dalam hidup. Dia nggak mau. Padahal kalau kita lihat salib, ada Tuhan sudah bayar semua. Ya, jadi kita harus jelas. Semakin besar suatu kebenaran, ya nanti di buku ini dibahas 3 hal ya. Kesembuhan, kemakmuran, dan kasih karunia. Ini besar-besar nih. Siapa sih yang nggak mau kesembuhan? Ya bahkan kita udah belajar sampai jauh, yang sering dengar saya sudah sampai dimudahkan lagi tuh. Siapa sih nggak suka dimakmurkan? Ya belum apa, hati-hati loh, Injil kemakmuran, gitu-gitu ya. Nanti kita dengar. Ya, dan kasih karunia. Sangat luar biasa. Nah, sebelum masuk ke dalam sebentar ya, saya mau baca dulu supaya kita ini, kan ada bagian subbab di buku ini yang menyatakan tentang mengenali pekabaran Injil kasih karunia. Kita kenalin dulu ya, saya mau langsung lompat ke situ dulu supaya kita paham. Ya. Dia pakai ayat begini, ini luar biasa. Saya sendiri dapat berkat ya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini ayat-ayat yang kita sering dengar ya. Tapi dengan pewahyuan yang baru. Ya, mari buka mata hati kita, roh kita tuh untuk terima. 28 Matius 11. Marilah kepadaku semua
yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kita pikir dulu apa? Saya juga sama. Orang letih lesu karena pekerjaan, berbeban berat, karena masalah anak, masalah keluarga, masalah ini. Waduh, letih lesu berbeban berat. Ya, tetapi dalam konteks ayat ini Tuhan Yesus katakan tentang letih lesu dan berbeban berat. Saya ulangi ya, letih lesu dan berbeban berat karena hukum Taurat. Hukum Taurat itu benar-benar membuat orang letih lesu dan berbeban berat. Ya, kenapa? Karena bebannya di kita. Ya, saudara, amin. Ya, bebannya di kita. Kita yang harus memenuhi tuntutan daripada semua hukum-hukum Tuhan itu. 10 perintah Allah, 613 peraturan, aturan, hukum, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Kalau salah, dihukum. Makanya tadi dikatakan di dalam Kesaksian pertama, Ko Ajung berat hidupnya. Sama, kita juga berat. Makanya letih lesu. Capek gitu ya. Mau ke gereja aja, aduh. Dulu kata orang gini, iya di gereja ditelanjangin terus nggak pernah dikasih baju. Maksudnya apa Pak? Ditelanjangin terus nggak dikasih baju. Ya pokoknya dituduhin terus. Kamu begini, kamu begitu, kamu kurang ini, kurang itu, tambahkan ini, tambahkan itu. Tapi nggak pernah dikasih solusi. Nah, kerjain sendiri aja, gitu kan? Nah, lanjut ya. Nah, sekarang ini solusinya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, apa itu kuk? Itulah kasih karunia sebenarnya. Dari buku ini dikasih tahu ya, bahwa kuk yang enak dan ringan itulah kasih karunia. Kok bisa gitu? Karena bebannya di Yesus. Ya, sama-sama nih. Katakan sama-sama ya, bebannya di Yesus. Ia sebagai lembu senior yang memikul kuk itu. Ya, sebenarnya memikul letih lesu itu tadi, beban salib tuh. Letih lesu beban hukum Taurat apa Pak Melki? Ya salib. Nggak ada yang sanggup, letih lesu, berbeban berat. Suruh pikul salib terus. Jadi kita di bawah kasih karunia nggak pikul salib Pak Melki? Ya iyalah. Minggu lalu kita udah dengar. Ya, Roma 6 ayat 6. Galatia 2 ayat 19 bagian B. Kita sudah disalib bersama Yesus. Kita sudah turut disalibkan bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Mau salib mana lagi? Kita pikul kuk. Jadi kalau kita, oh ternyata kuk itu kasih karunia ya Pak Melki. Iya. Saya baru tadi ketemu tuh di buku ini. Kuk itu kasih karunia. Kenapa? Karena bebannya di Yesus. Sama-sama katakan, bebannya di Yesus. Ya, kita ini mempunyai janji penyertaan. Bahasa Amplified-nya begini nih bilang, ayat 29-nya bagus sekali. Learn the unforced rhythm of grace. Jadi belajar dari Tuhan itu belajar ritme atau irama yang tidak menyakiti, unforced, yang tidak menekan, yang tidak membebani. Rhythm of grace, aliran kasih karunia. Hidup yang mau gimana yang bisa lebih nyaman daripada itu, lebih enak. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau dibilang ini, enak ya dibawa kasih karunia, ringan bebannya, enak ya memang. Amin. Enak dan ringan. Ini ayatnya ada. Nggak usah takut. Ya, jadi letih lesu karena hukum Taurat, tuntutan. Enak, ringan, diajar sama Tuhan, dituntun sama Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa? Kasih karunia. Supply. Ya, jadi saya sengaja lompat ke situ dulu supaya kita mulai mengerti ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Iblis kan pasang kontroversi itu pagar atau tembok. Pagar, tembok. Kemarin juga kalau diingetin Bapak Hendri, seperti bawang nih Pak Merki, berlapis-lapis nih. Tembok orang nih di pikirannya nih. Udah dirubuhin sini ada lagi, dirubuhin sini ada lagi. Wah, susah bener.
Saudara-saudara ini bersyukur nih bisa mendengar kasih karunia dengan amin, amin, amin. Ada orang, mana bisa Pak Melki sehat terus? Padahal firman Tuhan bilang apa? Ya, ini kontroversi sekitar apa nih tadi? Ya, mulai tentang kesembuhan katanya. Mana bisa katanya. Padahal Tuhan bilang gini, bilur-bilurku telah menyembuhkan. Mana Pak? Mana Tuhan bilurmu? Itu lihat aja nonton The Passion misalnya. Bayangkan ya, Tuhan udah bayar, bahkan dibikinin filmnya tuh. Sama Mel Gibson. Ya sebenarnya tanpa itu kita melihat di alam roh juga bisa mengerti bagaimana Yesus itu dihancurkan, diremukkan sampai benar-benar remek. Ya, dengan pukulan-pukulan, hinaan, apalagi dibuat malu, ditelanjangi, dipahkotai duri, diludahi, ditonjokin, dipukulin, 1 legion dipukulin itu. Ya. Diseret-seret, pikul salib. Semuanya tuh harusnya kita yang pikul. Letih lesu berbeban berat benar-benar tuh. Kalau mau tahu letih lesu berbeban berat, nonton aja The Passion itu. Tapi itu dipikul oleh Yesus. Makanya dalam Lukas 6 ayat 19, ya, Lukas 6 ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara, nih orang belum percaya Yesus loh. Maksudnya orang-orang Yahudi asal menyentuh Yesus sembuh. Ya, sekarang buat kita di dalam Yohanes 3 dikatakan asal memandang aja salib Yesus sembuh. Kita belum apa-apa udah ada kontroversi. Oh, nggak bisa Pak, Tuhan Yesus nggak bisa sembuhin semua. Oh, firman Tuhan bilang semua orang itu disembuhkan. Kita udah belum apa-apa ditanamkan oleh mafia-mafia agama. Kenapa Pak Melki sebut mafia agama? Ya habis ngikutinnya iblis. Kontroversi. Ya, mafia. Kenapa? Kalau buat dia, ya ada teman saya pendeta bilang, kalau saya selamat katanya. Kalau dia khotbah, orang lain belum selamat. Ya licik atau. Ya, jadi kita baca bahwa terus iblis bikin pagar kontroversi. Oh, nggak bisa. Kesembuhan itu zaman dulu aja. Udah tahu Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baca aja ayatnya. Nah, jadi kalau saudara sekarang dengar kesembuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, saudara kenapa sih nggak aminkan aja? Amin Tuhan, saya percaya. Kalau belum terjadi nggak mah, tenang aja. Amin.